Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang penulisan laporan penelitian kuantitatif dengan anggota kelompok Fiari Bonanza NPM 017120, Patron Betito Valian NPM 018017, Angelista Permatasari NPM 018054, Dwi Rara Anggraini NPM 018055, Syafira Anissa Utami NPM 018058, dan Indri Taskira Putri NPM 018066. Langsung saja pada pembahasan awal mengenai kata pengantar. Kata pengantar sendiri adalah sebuah tulisan yang berisi pengantar dalam sebuah karangan laporan penelitian yang telah kita buat, yang ditulis pada bagian awal. Adapun cara-cara penulisan kata pengantar, yang pertama adalah membuat ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan ungkapan terima kasih dan ucapan syukur atas telah terselesaikannya laporan yang telah kita buat. Yang kedua, membuat tujuan yang dituliskan dengan tujuan atau fungsi agar si pembaca mengetahui apa sih tujuan penyelesaian atau penulisan laporan yang telah dibuat si penulis atau si peneliti. Yang ketiga, menuliskan nama-nama pihak-pihak yang telah berkontribusi atas terselesaikannya laporan yang telah kita buat. Nah, pada bagian ini haruslah orang-orang yang memang membantu kita dalam menyelesaikan laporan-laporan kita atau penelitian yang telah kita selesaikan. Nah, untuk penulisan nama sendiri itu berawal dari nama, gelar, dan jabatan. Pun dengan di awal atau dituliskan pada bagian atas yaitu jabatan tertinggi ke jabatan yang terendah. Nah, berikutnya adalah yang terakhir, membuat kata-kata penutup. Nah, pada kata-kata penutup ini berupa permintaan maaf atas kekurangan dari penelitian yang telah kita buat dan harapan-harapan kita mengenai penelitian yang telah kita buat. Nah, dalam kata penutup ini juga dituliskan tanggal, kota, dan identitas si penulis yang dituliskan pada sebelah kanan bawah di laporan. Mungkin itu saja dari kata pengantar. Terima kasih. Baiklah, lanjut ke abstrak. Abstrak pada sebuah karya tulis ilmiah seperti skripsi merupakan instrumen penting yang berguna membantu pembaca untuk mengetahui resum atau rangkuman secara singkat dan jelas, atau istilah lainnya adalah intisari dalam suatu penelitian. Berikut adalah cara penulisan abstrak. Yang pertama adalah jelaskan latar belakang masalah penelitian. Peneliti dipilih karena memiliki tujuan tertentu. Maka pada bagian ini perlu menjelaskannya secara singkat apa saja yang melatar belakangi masalah tersebut dan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Lanjut adalah jelaskan metode yang digunakan pada penelitian. Metode penelitian adalah sebuah alat yang menyelesaikan permasalahan pada suatu penelitian. Maka metode adalah instrumen penting yang harus dijelaskan pada abstrak. Selanjutnya adalah deskripsi hasil penelitian. Bagian ini bertujuan menjelaskan secara singkat hasil penelitian. Dapat berupa apa saja yang didapat saat melakukan penelitian. Jelaskan secara umumnya saja. Lanjut kesimpulan hasil penelitian. Kesimpulan adalah suatu hal yang paling penting dalam suatu penelitian, di mana peneliti harus menyimpulkan keseluruhan penelitiannya hanya dengan beberapa kalimat saja. Lanjut yang terakhir adalah berikan kata kunci di akhir paragraf. Kata kunci pada penelitian berguna untuk memudahkan pencarian. Kata kunci dapat dipilih dari kata-kata yang ada pada judul penelitian. Selanjutnya yaitu isi laporan. Dalam isi laporan ini, yang pertama kali dituliskan dalam isi laporan adalah bab 1 pendahuluan. Pada bagian ini berisi tentang pendahuluan yang dituliskan dengan urutan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ditulis dengan memaparkan informasi umum tentang objek penelitian, alasan melakukannya penelitian atau yang melatar belakanginya, serta gagasan pentingnya penelitian yang dilakukan. Penulis mengantarkan pembaca untuk memahami tema yang diangkat dalam penelitian. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Pada bagian ini dituliskan permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian dan berkaitan erat dengan hipotesis yang akan dibuat oleh peneliti. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisikan jawaban-jawaban atas permasalahan dalam rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ada manfaat penelitian, yang merupakan bentuk kontribusi dari penelitian atas temuan penelitian yang telah dilakukan. Dalam manfaat penelitian ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu manfaat untuk mengembangkan ilmu dari penelitian yang telah dibuat. Lalu yang kedua ada manfaat praktis, yaitu untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah
yang ada pada objek penelitian yang telah diteliti. Materi selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, deskripsi teori. Deskripsi teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar dalam memberi jawaban sementara. Teori yang digunakan bukan sekedar pendapatan dari pengarang, tetapi betul-betul telah teruji kebenarannya secara empiris. Dalam deskripsi teori ini juga diperlukan dukungan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir, peneliti mampu menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Secara teoritis, perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dan yang ketiga, hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang kemudian akan diuji kebenarannya secara empiris. Selanjutnya, hipotesis disusun berdasarkan kajian teori dan tinjauan hasil penelitian. Selanjutnya, bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Menjelaskan metode penelitian apa yang akan digunakan oleh peneliti yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Yang kedua, populasi dan sampel. Dalam penelitian, perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan sebagai sumber data. Yang ketiga, instrumen penelitian. Dalam hal ini, dituliskan instrumen apa yang akan digunakan untuk penelitian, skala pengukuran yang ada pada instrumen, serta prosedur pengujian validitas dan reliabilitas. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga betul-betul didapat data yang valid dan reliable. Jangan menggunakan banyak teknik pengumpulan data jika sekiranya tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data ini berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan hasil yang pertama, tulisan hasil secara sistematis, logis dan tanpa interpretasi. Bab hasil berisi mengenai apa atau data yang ditemukan dari metode yang telah dirancang. Hasil berisi jawaban dari hipotesis atau tujuan penelitian yang ingin dicapai sebelum disusun dalam sebuah kesimpulan. Hasil harus disajikan dalam urutan yang sistematis, logis, dan tanpa ada interpretasi. Kedua, hindari data yang tidak relevan. Data yang berisi relevan dengan tujuan atau hipotesis sebaiknya tidak usah disajikan. Data yang banyak belum tentu meningkatkan kualitas tulisan ilmiah. Namun, data yang terstruktur, saling terkait, dan mendukung hipotesis atau tujuan yang sangat membantu pembaca untuk memahami tulisan yang akan dibuat. Yang ketiga, sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel yang mudah dimengerti. Hasil membuat data yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar, berikan uraian terkait pesan pokok data yang diperoleh, hubungan antara variabel yang diperhatikan tanpa mengulangi angka-angka atau data yang disajikan dalam tabel dan gambar. Cukup tunjukkan pada pembaca di mana data tersebut disajikan, pembaca bisa membacanya sendiri. Yang kedua, penjelasan. Dalam hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan penjelasan yang pertama yaitu penulisan pembahasan. Bab pembahasan biasanya disebut bab diskusi. Pembahasan berisi bagaimana data yang diperoleh, memberikan solusi pada permasalahan yang ingin dipecahkan. Pada pembahasan harus bermuara pada kesimpulan. Pada pembahasan, interpretasi hasil yang Anda peroleh, beri argumen pada arti temuan Anda, mengapa temuan ini penting dan tujuan yang ingin dicapai atau hipotesis yang ingin dijawab. Yang kedua, bahas signifikansi. Dalam pembahasan sangat penting untuk membahas validitas, signifikansi, temuan dan kaitannya temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal yang penting diperhatikannya itu jangan sampai terjebak mendiskusikan hal-hal yang tidak relevan dan jangan pula mengulangi yang tertulis pada hasil. Yang ketiga, bedakan antara fakta dan spekulasi. Hindari berspekulasi dari apa yang belum jelas, termasuk misalnya tidak mengekstrapolasi hasil keluar dan kondisi
dan batasan penelitian Anda. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, bab ini membuat kesimpulan mengenai hasil yang signifikan dan tidak signifikan. Yang kedua, jangan memasukkan bahan atau hal yang tidak dibahas pada bab sebelumnya. Yang ketiga, informasikan mengenai keterbatasan penelitian sehingga penelitian selanjutnya dibutuhkan. Yang keempat, memberi saran kepada pihak terkait penelitian dan kepada peneliti selanjutnya. Untuk daftar pustaka, tujuan penulisan dan dicantumkannya daftar pustaka di sebuah karya adalah menghindari tindak plagiarisme, memberikan kredit atau menghargai penulis yang karyanya Anda manfaatkan, dan memberikan referensi kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai sumber referensi. Berikut penulisan daftar pustaka. Yang pertama, urutan penulisan daftar pustaka adalah nama, tahun terbit, judul, lokasi, penerbitan, dan nama penerbitan. Yang kedua, masing-masing bagian dipisah dengan tanda titik. Yang ketiga, ada pengecualian untuk lokasi penerbit dengan nama penerbit, di mana keduanya dipisah dengan tanda titik 2. Yang keempat, gelar akademik, agama, dan lain-lain dari penulis tidak perlu dicantumkan. Yang kelima, judul karya ditulis menggunakan huruf miring, kecuali judul artikel. Yang keenam, jika artikelnya berbahasa Inggris maka ditulis dengan huruf miring. Yang ketujuh, daftar pustaka diurutkan berdasarkan alfabet. Lampiran. Lampiran merupakan salah satu bagian akhir yang dibuat oleh penulis. Isinya adalah berbagai hal mengenai keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi. Berikut yang perlu diperhatikan dalam penulisan lampiran. Yang pertama, lampiran berada pada bagian akhir skripsi yang isinya bervariasi, dapat berupa teks, tabel, grafik, atau gambar. Yang kedua, isi dari lampiran adalah keterangan yang dipandang penting dalam suatu karya tulis ilmiah seperti alat penelitian, hasil penelitian rumus yang dipakai dengan metode penelitian, hasil perhitungan statistik, dan surat izin penelitian.